Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika. Di mana kali ini kita akan membahas tentang keberkaitan antara turunan pertama dengan gradien garis, lebih khususnya itu dengan titik dan nilai stasioner. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwasanya pada suatu kurva, kalau misalkan turunan pertama itu adalah lebih dari 0, maka dikatakan pada interval tertentu, misalkan interval I, fungsi tersebut dikatakan monoton naik kalau turunan pertamanya itu lebih dari 0. Kemudian kalau turunan pertamanya itu kurang dari 0 pada interval tertentu, maka dikatakan fungsi tersebut pada interval tersebut itu dikatakan monoton turun. Jadi kalau f aksen x-nya itu lebih dari 0, maka pada interval tertentu ini fungsinya dikatakan monoton naik, tetapi kalau kurang dari 0 itu monoton turun. Nah, pada saat fungsi itu untuk sementara dia itu naik, kemudian tidak naik lagi, atau misalkan dia itu turun, kemudian tidak turun lagi, maka dikatakan titik berhentinya itu tadi disebut dengan titik stasioner. Jadi ketika misalkan C-nya pada saat titik X sama dengan C, di sini sebelumnya fungsinya adalah monoton naik, kemudian monoton setelah itu berhenti, kemudian monoton turun, maka di titik ini, di titik X sama dengan C, dikatakan bahwasanya dia itu stasioner. Nah, sehingga titik ini dikatakan titik stasioner. Nah, titik ini itu merupakan koordinatnya adalah C, F, C. Jadi titik X sama dengan C, F, C. Ketika C-nya kita dapatkan, kemudian kita substitusikan pada fungsi ini, pada fungsi fx ini, maka koordinat tersebut C, F, C itu dikatakan merupakan titik stasioner. Nah, di titik stasioner ini turunan pertamanya itu sama dengan 0. Jadi kalau ketika naik pada interval tertentu turunan pertamanya lebih dari 0, kemudian ketika di titik stasioner maka turunan pertamanya sama dengan 0. Kemudian setelah itu turun, maka turunannya pertamanya itu kurang dari 0. Pun sebaliknya pada kurva yang turun kemudian berhenti dan naik, maka titik ini dikatakan titik stasioner. Nah, misalkan pada interval A sampai dengan B, di mana di dalamnya ada titik C, misalkan ada interval A sampai B misalkan. Misalkan di sini ada A, ini adalah titik A, kemudian sampai dengan B, misalkan sampai dengan B. Dari interval A sampai B dan ini tertutup. Kemudian di antara titik itu ada C. Maka kalau turunan pertamanya dari A kemudian sebelum C, dari A sebelum C intervalnya, itu turunan pertamanya f aksen X-nya lebih dari 0. Kemudian setelah C sampai dengan interval tertutup B, turunan pertamanya itu kurang dari 0, maka dikatakan titik ini, titik C, F, C, itu dikatakan merupakan titik balik maksimum. Jadi ketika naik, kemudian setelah itu turun, maka titik ini, titik stasioner ini, titik C, F, C, itu disebut dengan titik balik maksimum. Nah, FC-nya itu disebut dengan nilai maksimum.
Jadi ini jika turunan pertamanya lebih dari 0, dari A sampai sebelum C, kemudian setelah C sampai dengan B dia itu turun atau kurang dari 0 turunan pertamanya, maka titik C itu, FC itu disebut dengan titik balik maksimum. Sedangkan FC-nya ini itu disebut dengan nilai maksimumnya. Tetapi sebaliknya, kalau turunan pertamanya itu kurang dari 0, dari interval A sampai sebelum C, kemudian setelah C sampai dengan interval B itu naik, maka dikatakan titik C, FC ini disebut dengan titik balik minimum. Jadi titik balik minimum. Jadi jika turunan pertamanya kurang dari 0, dari A sampai sebelum C, kemudian setelah C sampai dengan B, setelah C sampai dengan B, dia itu turunan pertamanya lebih dari 0, maka dikatakan C, FC itu disebut dengan titik balik minimum. Jadi kalau sudah turun kemudian naik, berarti titik baliknya minimum. Tapi kalau sudah pada sebelumnya naik, kemudian setelah itu turun, maka berarti titik baliknya adalah maksimum. Tetapi kalau misalkan dia itu setelah naik, misalkan pada grafik ini, setelah naik kemudian naik lagi, maka titik di sini yang merupakan titik stasionernya, yang berhenti sementara, ini dikatakan titik belok. Atau kalau misalkan dia turun, setelah itu turun lagi, nah pada saat dia berhenti di sini, maka titik ini disebut dengan titik belok. Jadi setelah naik, kemudian naik lagi titik belok, setelah turun juga turun lagi, itu disebut dengan titik belok. Tapi kalau misalkan naik kemudian turun, maka titik baliknya adalah titik balik maksimum. Kalau setelah turun dia naik, maka terjadi titik balik minimum. Tapi kalau misalkan naik lagi, itu titik belok namanya. Kemudian kalau setelah turun, dia turun lagi, maka titik ini juga disebut dengan titik belok. Sehingga kesimpulannya untuk menentukan nilai maksimum minimum, kita bisa menggunakan turunan pertama, yakni dengan mencari turunan pertamanya ketika terjadi titik stasioner, yakni turun pertamanya sama dengan 0. Baik. Kemudian kalau misalkan nanti pada semua interval, misalkan pada semua interval, dia itu yang paling tinggi nilai maksimumnya pada semua interval, maka dikatakan nilai maksimumnya itu secara global. Tapi kalau misalkan pada interval tertentu, itu berarti disebut dengan nilai maksimum lokal. Demikian juga sebaliknya untuk yang nilai minimum. Baik, misalkan ada contoh seperti ini. Tentukan nilai maksimum dari suatu fungsi f(x) sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurangi dengan x kuadrat dikurangi dengan 3x ditambah dengan 4. Kita akan menentukan nilai maksimumnya. Saya tuliskan lagi fungsinya f(x) itu sama dengan sepertiga x pangkat 3 kemudian dikurangi dengan x kuadrat dikurangi dengan 3x ditambah dengan 4. Kita akan menentukan nilai maksimum dari f(x) sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurangi dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4. Maka supaya nanti terjadi maksimum atau minimum, maka kita tentukan titik stasionernya. Nah, itu terjadi jika turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti kita cari turunan pertamanya f aksen x itu sama dengan 0. Kemudian kita cari turunan pertamanya ini. Berarti sama dengan 3-nya kalikan sepertiga. Atau saya tuliskan dulu turunannya adalah 3 kalikan sepertiga, x-nya pangkat 3 dikurangi 1. Kemudian turunan dari x kuadrat adalah 2 kalikan x pangkat 2 dikurangi 1. Kemudian turunan dari 3x itu adalah
3, karena turunan dari fungsi identitas itu hasilnya adalah 1. Kemudian turunan dari konstanta adalah 0. Sehingga kita dapatkan ini hasilnya sama dengan 0. 3 kalikan sepertiga hasilnya adalah 1, sehingga X pangkat 3 dikurangi 1 adalah X kuadrat. X kuadrat, kemudian dikurangi dengan 2 kurangi 1 adalah 1, sehingga hasilnya 2X. Kemudian dikurangi dengan 3 sama dengan 0. Baik, setelah itu, nah, kita cari nilai X-nya. Kita faktorkan. Karena di sini X kuadrat, dari ini X dikalikan X. Karena yang depan adalah 2 perkalian antara depan dengan depan. Kemudian setelah itu, di belakang negatif, maka kemungkinannya perkalian antara positif dan negatif. Setelah itu, cari 2 bilangan. Kalau dikalikan 3, kemudian selisihnya adalah 2. 3 hanya perkalian antara 1 dan 3. Berarti perkalian 1 dan 3. Hanya untuk meletakkan hati-hati, kita lihat tandanya. Karena negatif berarti yang besar di negatif. Ini yang 3, ini yang 1. Sehingga X-nya itu hasilnya adalah negatif 1. Karena supaya 0, X-nya harus negatif 1. Atau X-nya ya ini sama dengan 3. Nah, kita substitusikan negatif 1 dan 3 ke dalam fungsi fx di atas. Nah, ketika X-nya sama dengan negatif 1, ketika X sama dengan negatif 1, maka hasilnya adalah F negatif 1 itu sama dengan 1/3 kalikan negatif 1 pangkat 3 dikurangi negatif 1 kuadrat, kemudian dikurangi 3 kalikan negatif 1 ditambah dengan 4. Lagi kita dapatkan hasilnya negatif 1/3 pangkat 3 adalah negatif 1 pangkat 3 adalah negatif 1 dikalikan 1/3 adalah negatif 1/3. Negatif 1 pangkat 2 hasilnya adalah 1, kemudian dikalikan negatif berarti negatif 1. 3 kalikan negatif 1 adalah negatif 3, kemudian karena tandanya kurang berarti menjadi positif. Positif 3, kemudian ditambah 4. Sehingga hasilnya adalah 7 dikurangi 1 hasilnya 6, berarti 6 dikurangi dengan 1/3. Nah, kita jadikan 6 itu hasilnya adalah 18/3, sehingga 18 dikurangi 1 hasilnya adalah 17. 17/3 yang kita dapatkan 5, sisanya adalah 2/3. Jadi 5 2/3. Ini nilai ketika X-nya sama dengan negatif 1. Sekarang ketika X-nya sama dengan 3, kita substitusikan juga. Kita cari X sama dengan 3. Kita substitusikan pada fungsi fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurangi X kuadrat dikurangi 3X ditambah 4. Jadi ketika X-nya sama dengan 3, itu sama dengan 1/3, kemudian 3 pangkatkan dengan 3, dikurangi dengan 3 pangkat 2, maaf, ini ya 3 pangkat 2, kemudian dikurangi dengan 3 dikalikan dengan 3. Setelah itu ditambah 4. Kita dapatkan hasilnya 3 pangkat 3 27, 27 dibagi dengan 3, maka hasilnya adalah 9. Ini 9 dikurangi 3 pangkat 2 hasilnya 9. Kemudian ini juga 9 ditambah 4. 9 dikurangi 9 hasilnya adalah 0, kemudian negatif 9 ditambah dengan 4 hasilnya adalah negatif 5. Jadi dari nilai 5 2/3 dengan negatif 5 tentu lebih besar yang 5 2/3, sehingga ini adalah nilai maksimalnya. Dan ini adalah nilai minimalnya atau nilai minimumnya. Kalau kita ditanya titik balik maksimum, maka titik baliknya berarti X, C, FC. C-nya adalah negatif 1, kemudian FC-nya kita dapatkan 5 2/3. Tapi kalau nilai balik minimalnya berarti 3, negatif 5. Inilah titik balik minimal. Ini titik balik maksimal atau maksimum. Nilai maksimumnya adalah 5,
2/3, sedangkan nilai minimalnya adalah negatif 5. Jadi demikian untuk mencari titik balik atau nilai maksimum minimum atau titik balik maksimal dan minimum. Mudah-mudahan yang sedikit bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.